lagi berulang, membentang, meningkah waktu menuai harapan. Bersama kawan-kawan dari Forum DAS DKI Jakarta. DAS adalah akronim dari Daerah Aliran Sungai. Dengan demikian, DAS merupakan wilayah daratan yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Secara sederhana bisa dikatakan, DAS adalah area sungai dan area daratan di sekitar sungai. Nah, kawan-kawan dari Forum DAS DKI Jakarta ini adalah para aktivis lingkungan hidup yang sehari-hari menjaga, merawat, serta mengelola DAS sejumlah sungai yang membentang di wilayah DKI Jakarta. Pada Kamis, 6 November 2024 lalu, 45 orang anggota Forum DAS DKI Jakarta berkumpul. Bukan hanya aktivis sungai, tapi juga para pengelola hutan-hutan kota di DKI Jakarta. Termasuk pengelola hutan mangrove di pesisir Jakarta. Masing-masing mewakili komunitas yang menjadi wadah mereka beraktivitas. Muhammad Hatta dari Bujak Bumi. Tani Kedung Saung. Belum ya? Hambali dari Ciliwung Muara Bersama. Ada tadi. Ada. Woi, tolong yang di warung suruh merapat sini aja. Usman Firdaus. Ada. Usman Firdaus dari Mat Peci. Ada itu. Sini dulu. Ya, Teguh Darmawan. Dirja Kusuma selaku Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, memimpin langsung rombongan 45 orang tersebut. Ia didampingi Arif Fajar Septa selaku Ketua Subkelompok Konservasi Sumber Daya Hutan dan DAS DKI Jakarta. Dirja Kusuma dan Arif Fajar Septa mendampingi rombongan pada Kamis pagi itu, bergerak dari Jakarta menuju Kota Bandung, Jawa Barat. Memagut alam di bumi sepenuh hati. Dalam perjalanan dengan bus tersebut, tampil Bob Novandi, kreator botol plastik bekas, yang lebih dikenal sebagai Bob Raja Lampion. Di kesempatan itu, Bob mewakili komunitas gerakan Ciliwung Bersih. Sambil berdiri dalam bus yang tengah melaju, Bob dengan cekatan memotong botol plastik bekas, menciptakan kreasi bola asmara. Hanya dalam hitungan menit, kreasi dari botol plastik bekas itu selesai. Bob menyerahkan kreasinya itu kepada Dirja Kusuma. Salam lestari, lestari gini ya? Lestari, salam lestari. Salam lestari juga lampion ini lambangnya. Oh iya. Jack Mania juga ini Pak. Ya, Jack Mania juga. Tara Rengki Sadayana. Iya, terima kasih banyak. Ya, sehat. Amin. Tiba di Kota Bandung, kami langsung menuju kantor pos komando Satgas Tim Das Citarum, di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 358, Bandung. Taufan Suranto selaku tim ahli bidang rekayasa sosial dan stakeholder engagement Das Citarum beserta jajaran, menyambut kami dengan hangat. Kami ingin menyampaikan apa yang dilakukan oleh Satgas terkait dengan program dan kebijakan mikrogas. Sama, gas juga kan, cuma kita buat kebijakan yang lebih rendah. Untuk apa? Untuk pertama, menentukan partisipasi. Kalau ya kayaknya sama kalau di tingkat administratif itu ada provinsi, ada kabupaten, zona, di kabupaten atau kota ada kecamatan, ada desa atau kelurahan. Nah, kelurahannya ada RW dan sebagainya. Di kota juga sama. Itu adalah konsep ketika kita gas, bawahnya ada sugas, di ada itu subsugas dan lalu ada mikrodas. Artinya mikrodas itu tingkat lokalnya. Nah, itu dari kota ketika bicara DKI kan mungkin kita partisipasi luas DKI, tapi kan mungkin di kelurahannya ya, di kecamatannya. Jadi ini sama saja, cuma bedanya kalau kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan itu kan lembaganya secara administratif. Tapi kalau gas sudah sekali produksi sebagai secara
secara ekosistem air. Jadi kita lebih suka pakai ini kenapa? Karena tadi ketika bicara Jakarta sini DKI kan cuma segini, ya kan? Tapi ketika bicara WS itu tadi sampai Bogor, Gunung Salak, Gunung Halimun malah. Malamnya, kami melanjutkan diskusi dengan Ca'rudin alias Babe Idin di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sebagai Ketua Forum DAS DKI Jakarta, ia tentu saja memberi banyak pencerahan. Diskusi itu dipandu oleh Dirja Kusumah. Puji syukur kita datang nilai Robi dengan beri kesempatan dan waktu pada malam yang berbahagia dan dingin ini. Kita dapat kumpul di Pangalengan dalam rangka kegiatan studi lapangan terkait dengan pengelolaan mangrove yang ada di Sungai Citarum. Pak Ketua Forum DAS, walau kesibukan sangat banyak, Bapak Idin dapat hadir di acara kita ini. Ada beberapa hal mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Idin terkait dengan bagaimana strategi-strategi kemandirian kita di Forum DAS DKI Jakarta, bagaimana strategi-strategi kita berpartisipasian dengan forum yang lebih tinggi lagi. Kami persilakan Bapak Idin untuk menyampaikan hal-hal yang bisa membangkitkan, hal-hal yang bisa kita terapkan atau informasi-informasi yang sifatnya bermuatan di Forum DAS. Kami persilakan Bapak Idin. DAS itu bukan sekedar digital. Boleh saya dongeng sebentar. Kebetulan ini ada di hulunya DAS Citarum. Citarum arti katanya menggelegar. Di hulu gua Citarum itu ada satu ujung sana itu namanya di Gunung Wayang. Itu ada makam Pangeran Dipati itu. Saya udah berkali-kali ke situ. Saya dulu 25 tahun yang lalu sama almarhum Bambang Tegamendung, kita yang membuat persamaan ini dengan DAS-nya. Sampai kalau dibaca di makam Pangeran Dipati itu ada 2 makam kerajaan di abad ke-1 ke-4 tentang DAS. Bayangin di abad ke-1 Tarumanegara sudah mengantisipasi tentang DAS. Bunyinya dalam bahasa kita adalah jangan nembang-nembangin bambu di lereng-lereng gunung. Jangan nembang-nembangin bambu di pinggir kali. Kalau bambu udah nggak ada, gunung akan pecah, kali akan benar terjadi sekarang. Ini abad ke-1. Citarum artinya menggelegar nama. Orang boleh dong saya dongeng gua rohnya dulu tentang sungai, ya. Tahu nggak? Ciliwung itu artinya air. Liwung itu sadar, tahu diri, melewati eling, tak sadar. Ciliwung tuh. Itu dari kata-kata satu filosof leluhur kita. Itu bagian peradaban. Ya, orang tua kita sudah mewanti-wanti tentang DAS. Begitu juga kemarin baru saya meeting jam 2 malam. Itu ada berapa sekitar 100 anak-anak remaja Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Salak kumpul di hulunya Cisadane. Dia kayak begini. Saya dongeng tentang anak-anak muda yang tertegun kepada satu hal yang punya roh seolah-olah DAS itu bagian darah dia. Cisadane itu artinya ada mata air kehidupan. Jangan main-main. Keruput artinya kekuatan. Pesanggrahan tempat ngumpul. Itu satu peradaban kekuatan Nusantara tentang diri kita dan sekarang ini Indonesia. Ini kan satu kekuatan, bukannya DAS itu bukan sekedar pinggir kali yang itu, tapi rohnya dulu saya boleh dong. Nah, kalau boleh saya kesambut lagi di abad ke-8, di abad ke-10, orang-orang tuh mencari segenggam dapur. Segenggam dapur tahu nggak? Ya kopi, jahe, lada dan sebagainya. Itu namanya dapur. Mak
rempah-rempah. Dari situlah segenggam rempah-rempah sama segenggam emas. Disitulah di abad ke-8, makanya waktu kita kemarin bikin tentang peradaban rempah-rempah Nusantara di Senayan selama seminggu, ada segenggam emas sama juga segenggam rempah-rempah. Disitulah kemudian satu kerajaan Sunda, Kelapa Sunda itu kita Jakarta, ya, sebagai holding pelabuhan dunia, pintu gerbangnya dunia. Memaknai waktu dengan saksama bersama dalam kebersamaan. Sebagaimana pesan Rendra, waktu seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan. Ada masa yang mungkin takkan terulang, susurilah sebagai kenangan. Ada ruang yang takkan terjangkau lagi, ikhlaskanlah selapang jiwa. Sebagaimana pesan Abdul Hadi, Yerusalem dan Mekah tidak seluas hati dan jiwa ini. Dalam kebersamaan segalanya menjadi lautan, lebur sebagai samudra jiwa. Bagaimana pesan Abdul Hadi, Yerusalem dan Mekah tidak seluas hati dan jiwa ini. Di sanalah aku berdiri, dari padu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa yang mana airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Esok paginya, masih di kawasan Pangalengan, kami melanjutkan menimba ilmu tentang pengelolaan das berbasis masyarakat dari Persemaian Yagaso. Di beberapa bantaran sungai, seperti contohnya kita di Jakarta bisa panen kopi di Kali Pesanggerahan. Di situ kurang lebih 15.000 batang kopi yang sudah kita tanam. Dan juga kami juga menyebar beberapa bibit di aliran-aliran sungai, seperti halnya di Krukut, di Ciliwung, di TMB 400 batang kopi, di PCC Padepokan Condet juga sudah bergerak kopi juga, dan juga beberapa lahan-lahan yang bisa kita tanami kopi, ya kita tanami kopi. Walau kita tidak berpikir bagaimana hasilnya ke depan, tapi paling tidak untuk penghijauan yang tadi Pak MP sampaikan itu hijau untuk masyarakat, pasti hijau juga untuk kesejahteraannya. Nah, alhamdulillahnya sama aliran hitam ini kami berpikir ada dua komoditi yang di dalam pelestarian kami tanam di bantaran sungai itu, bambu dan kopi. Bambu untuk menahan abrasi, kopi untuk juga menahan abrasi dan juga meningkatkan ekonominya ke depannya nantinya. Alhamdulillah sudah masuk beberapa panen kita di 4 tahun terakhir, alhamdulillah. Tapi memang masih buat komoditi kita aja juga, kopi Nusantara itu adalah bagian dari perjuangan Ketua Forum Das DKI Jakarta, Babi Idin, Kali Pesanggerahan. Alhamdulillah sudah memulai dan menularkan kepada teman-teman di sungai-sungai lain. Hutan, Forum Das DKI Jakarta.